Assalamualaikum, nama saya Putri Melia dari kelompok Edelweiss akan mensimulasikan menjadi pembina penegak bantara untuk menyelesaikan salah satu tugas dari kepramukaan 2. Untuk itu, rekan-rekan diharapkan menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanat, istirahati tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama lagi. Pada latihan kali ini kakak akan membahas SKU nomor 1 penegak bantara yaitu Islam. Namun yang dapat kakak sampaikan yaitu makna rukun iman dan rukun Islam. Penyampaian materi akan dilakukan di dalam kelas. Untuk amanat cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum lanjut latihan, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada latihan kali ini seperti biasa. Untuk itu sebelum memulai materi, silakan ketua sangga untuk mengabsen. Tuliskan siapa yang hadir dan tidak hadir, nanti dikumpulkan kepada kakak. Alhamdulillah absensinya sudah. Pada latihan kali ini kakak akan membahas tentang makna dari rukun iman dan rukun Islam. Adik-adik dimohon untuk menuliskan, untuk mengulang kembali apakah kalian tahu rukun Islam dan rukun iman itu. Nah, di sini ada kertas, kalian tuliskan rukun iman dan rukun Islam. Nanti dikumpulkan kepada kakak, waktunya 15 menit. Baik, Kak.
semuanya sudah mengumpulkan ya. Ini semuanya sudah benar jawabannya. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu rukun Allah, 2 iman kepada, 3 iman kepada, 4 iman kepada, 5 iman kepada, 6 iman kepada. Ya, itu rukun iman ya. Itu yang pertama itu iman kepada Allah. Makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita sebagai umat Islam atau Muslim meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Dan rukun iman yang pertama ini itu berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang telah iman kepada Allah, seluruh makhluk yang ada di langit, bumi, dan seluruh alam semesta. malaikat Allah, Kita bisa meyakini sifat-sifat Allah yang kitab-kitab Allah, Asmaul Husna. Dan hanya Nabi kepada dan Allah Rasul, kita memohon perlindungan hari akhir, dan pertolongan dengan berzikir, bersujud, dan qadar dan berdoa. qadar. Dengan meyakini atau iman kepada Allah juga bisa diwujudkan dari amal perbuatan baik dengan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Perintah Allah itu yaitu contohnya apa saja? Ya, sholat, lalu ya beribadah kepada Allah lah ya. Intinya itu sholat, terus puasa, zakat, dan lainnya. Dan kita itu sebagai umat muslim yang yakin iman kepada Allah harus menjauhi larangannya seperti bermabuk-mabukan, bermaksiat lah ya intinya. Ya, seperti itu. Lanjut, 2. Iman kepada para malaikat. Makna iman kepada para malaikat berarti percaya. Kita sebagai umat muslim itu percaya bahwa malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Coba, malaikat apa yang mencatat amal buruk dan malaikat apa yang mencatat amal baik? Ya, betul ya. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Lalu malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya atau nur yang bertugas untuk menjalankan perintah dari Allah untuk mengawasi seluruh umat manusia dan jin. Malaikat itu merupakan makhluk gaib yang sangat taat kepada Allah, yang selalu bertasbih siang dan malam. Beda halnya dengan syaitan yang tidak taat kepada Allah, dia tuh menantang kepada Allah. Lalu yang ketiga itu yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita harus meyakini bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Makna iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada rukun iman yang keempat ini artinya telah mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun mengikuti jejak suri tauladan Nabi dan Rasul. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat. Makna dari iman kepada hari kiamat ialah mempercayai jika hari akhir benar adanya.
Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan dan dimusnahkan. Kita tuh harus percaya bahwa adanya kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan mempercayai tanda-tanda akhir zaman seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan banyak kejahatan, serta banyaknya amanah yang tidak lagi dijalankan. Selain itu, beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal sesungguhnya ada di akhirat. Lalu yang keenam itu yaitu iman kepada qada dan qadar. Makna dari beriman kepada qada dan qadar artinya yaitu meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi juga kepada diri kita sendiri sebagai manusia baik maupun buruk merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Nah, itu adalah makna-makna dari rukun iman. Sekarang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 rukun Islam itu. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bila mampu. Jangan memaksakan kalau tidak mampu. Yang pertama yaitu syahadat. Kalimat syahadat itu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, makna membaca 2 kalimat syahadat bisa dikatakan Syahadat, gerbang untuk memenuhi sholat, manusia, yakni zakat, beribadah kepada puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. naik haji bila Syahadat mampu. juga bisa diartikan sebagai intisari dari agama Islam yang bermakna menolak. Nah, apa yang dimaksud dengan menolak tersebut? Menolak berarti kita menolak sesembahan selain Allah, serta kita menetapkan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Membaca 2 kalimat syahadat juga berarti seorang muslim sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas menjalankan syariat serta kewajibannya. Itu makna dari rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Lalu rukun iman yang kedua yaitu sholat. Makna rukun Islam kedua yaitu menjalankan sholat bagi seorang muslim. Sholat 5 waktu merupakan hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai sholat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Selain sholat wajib, ada pula sholat sunnah yang jika dikerjakan akan memberikan pahala dan kebaikan. Itu makna dari sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat itu merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Biasanya yang membayar zakat fitrah gitu ya. Biasanya itu pada bulan Ramadan menjelang lebaran itu suka membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dilakukan bagi setiap umat Islam yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat sendiri dibagi menjadi zakat 2,
yaitu zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib biasa disebut dengan zakat fitrah yang dibayarkan sebelum perayaan Idul Fitri dan jumlahnya biasanya sudah ditentukan. Yang sudah saya bilang tadi ya, zakat fitrah itu biasanya dilakukan pada bulan Ramadan menjelang Lebaran. Nah, sedangkan zakat mal atau zakat sunnah itu bergantung pada penghasilan yang dapat seorang muslim. Dari rukun Islam puasa, yaitu seorang muslim wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan setiap tahunnya. Bagi yang tidak bisa menjalankan, wajib membayarnya. Selain mewajibkan seorang muslim melakukan puasa pada bulan Ramadan, adalah bulan yang dipenuhi berkah, sehingga apabila umat muslim melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain puasa Ramadan, terdapat juga banyak puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, lalu puasa Rajab, dan puasa lainnya. Yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang terakhir ialah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu itu dalam artian sanggup secara lahir dan batin, secara fisik dan material. Nah, yang belum mampu secara yang disebutkan tadi, jangan memaksakan, karena ibadah haji itu harus mampu sanggup ya secara lahir dan batin, lalu secara fisik. Kalau misalkan lagi sakit, harusnya jangan memaksakan ya, tunggu dulu sehat, lalu secara materi pun jangan memaksakan sampai ngehutang gitu. Lalu hal ini dikarenakan menunaikan ibadah haji membutuhkan banyak persiapan serta memakan biaya dan kesiapan hati yang matang. Nah, itu adalah makna dari rukun Islam. Sudah paham kalian dari makna rukun iman dan rukun Islam? Alhamdulillah, kalian sudah paham ya. Materinya cukup sekian dari kakak. Semoga kita bertemu lagi pada latihan kali ini. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina upacara hormat gerak, tegak gerak, laksanakan. Faham. Kepada bendera merah putih hormat gerak, tegak gerak. Untuk amanat istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah latihan kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti latihan pada kali ini. Untuk yang tidak hadir, tolong diberitahu apa saja yang telah kita bahas pada latihan kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa Lapor diberikan kesehatan. upacara penutupan latihan Assalamualaikum siap warahmatullahi dilaksanakan. wabarakatuh. Untuk mengakhiri latihan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bubarkan. Kepada pembina upacara hormat gerak, tegak gerak.